ilmu dari Allah, dan mudah-mudahan kita semua dapat lulus tepat waktu tanpa ada Amin. kesulitan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Bapak Ibu yang presentator hari ini udah siap? Insya Allah siap Ibu. Oh iya, kelompok 8 ya Pak Ustadz ya? Iya, langsung dimulai ya Bu. Ya, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan Waalaikumsalam salaman warahmatullahi daimaini wabarakatuh. ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat pagi Bapak Ibu semua, dan selamat datang di kuliah S2 daring hari ini melalui Zoom. Saya Badrus Salam akan menjadi moderator untuk sesi ini. Pertama-tama saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu dapat mendengar dengan baik ya suara kami Bapak Ibu. Aman Pak, aman. Aman Pak, terdengar. Mari kita awali kegiatan presentasi pada pagi hari ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah kajian linguistik makro, Ibu Dr. Mary Lapasau. Mudah-mudahan Ibu dosen kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. dipanjangkan Amin. umurnya dalam Allahumma amin. iman Islam, berkah hidup dan kehidupannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Kelas, Ibu Listi, beserta jajaran pengurus yang luar biasa dengan tekad yang kuat mengawal kita semua agar kita semua dapat bersama-sama lulus tepat waktu. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu hadirin hadirat semua, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, saya ingin memperkenalkan kelompok 8 sebagai penyaji pada sesi pagi hari ini. Yang pertama adalah Ibu Linda Pratiwi, yang kedua adalah Ibu Nopianti, yang ketiga adalah Ibu Ica, dan yang keempat adalah Ibu Mary Kristiani, dan saya sendiri tadi sudah memperkenalkan diri sebagai moderator yang nantinya akan memaparkan pemrosesan dan pemerolehan bahasa. Izin pantun pembuka dulu ya Bapak Ibu. Mangga Pak. Ke pasar membeli buah dukuh. Cakep. Buah dukuh Cakep. manis, buah dukuh manis rasanya. Cakep. Mari kita mulai presentasi dulu. Semoga kita semua mendapat ilmu yang berharga. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir mengawali pendahuluan terlebih dahulu. Psikolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan proses mental manusia. Salah satu kajian fundamental dalam psikolinguistik adalah pemrosesan dan pemerolehan bahasa yang melibatkan mekanisme kompleks dalam otak manusia. Pemahaman tentang bagaimana manusia memproses dan memperoleh bahasa menjadi penting dalam konteks pembelajaran dan pengembangan kemampuan berbahasa. Tulisan ini akan mengkaji secara mendalam tentang pemrosesan dan pemerolehan bahasa dari perspektif psikolinguistik dengan merujuk pada konsep-konsep teoritis yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang ini, khususnya dari buku kajian psikolinguistik karya Profesor Andayani dan kawan-kawan, dan psikolinguistik kajian teoretik karya Abdul Khair. Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki sesi pemaparan
tanpa basa-basi lagi, saya serahkan kesempatan kepada Bu Ibu penyaji untuk memulai presentasi. Monggo silahkan Ibu Linda. Baik, Bapak Badrussalam, terima kasih. Izin untuk tes suara, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Amin, Bu. terdengar Baik, Bu, jelas. terima kasih. Ah, Pemrosesan bahasa adalah sebuah aktivitas mental yang terjadi ketika seseorang memproduksi atau memahami ujaran menurut Abdul Khair. Proses ini melibatkan berbagai tahapan kognitif yang kompleks, mulai dari persepsi bunyi bahasa hingga pemahaman makna. Pemrosesan bahasa merupakan bagian integral dari komunikasi manusia yang berlangsung secara cepat dan sebagian besar terjadi di bawah kesadaran kita. Bapak Ibu, pemrosesan bahasa dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu pemrosesan reseptif dan produktif. Apa itu pemrosesan bahasa ekspresif atau nama lainnya adalah artinya penghasil bahasa, merupakan proses yang terjadi dalam aktivitas berbicara atau menulis di mana kita memproduksi bahasa. Sedangkan pemrosesan bahasa reseptif atau pemahaman bahasa yaitu proses yang terjadi dalam aktivitas menyimak atau membaca di mana kita memahami bahasa. Lanjut, Pak. Lalu bagaimana pemrosesan bahasa itu terjadi? Dalam perspektif neurologi, pemrosesan bahasa melibatkan beberapa area otak yang spesifik, yaitu terjadi pada area Broca, yaitu yang terdapat di lobus frontal hemisfer kiri otak. Area Broca di korteks inferior kiri ini bertugas untuk memproduksi bahasa dan memrosesan tata bahasa. Jika pada area ini mengalami sebuah gangguan yang menyebabkan afasia Broca, seseorang atau individu dapat mengalami kesulitan dalam memproduksi ujaran. Penderita afasia Broca biasanya memahami bahasa dengan baik, tetapi kesulitan berbicara dengan lancar. Selanjutnya pada area Wernicke, lokasinya belum Bapak masih ada di mekanisme. Selanjutnya area Wernicke lokasinya ada pada lobus temporal superior kiri otak. Fungsinya berperan dalam pemahaman bahasa. Jika pada area ini mengalami kerusakan yang menyebabkan afasia Wernicke, yaitu kesulitan dalam memahami bahasa. Penderita afasia Wernicke ini dapat berbicara dengan lancar, tetapi ucapannya sering tidak bermakna dan mereka kesulitan memahami ucapan orang lain. Lanjut, Pak. Next. Nah, lalu bagaimana tahapan pemrosesan bahasa tersebut? Ada 5 tahapan yang saling terintegrasi menurut Andayani dan kawan-kawan. Yang pertama ada tahap perseptual, tahap leksikal, tahap sintaksis, tahap semantik, dan tahap pragmatik. Tahap yang pertama, tahap perseptual. Tahap ini terjadi pengenalan bunyi-bunyi bahasa melalui sistem auditory, di mana gelombang suara yang diterima oleh telinga diubah menjadi sinyal neural yang kemudian diproses oleh otak untuk mengidentifikasi fonem-fonem bahasa. Tahap yang kedua, tahap leksikal. Tahap ini melibatkan mengaktifkan kata-kata dalam leksikon mental. Setelah fonem tersebut dikenali, otak mencari representasi kata yang sesuai dengan kamus mental yang berisi ribuan kata beserta informasi fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantiknya. Tahap yang ketiga adalah tahap sintaksis. Tahap ini yang terjadi adalah pemrosesan struktur kalimat dan hubungan gramatikal. Ketika kata-kata yang telah dikenali kemudian disusun berdasarkan kaidah tata bahasa untuk memahami hubungan antara kata-kata tersebut dalam sebuah kalimat.
Yang keempat, tahap semantik. Tahap ini melibatkan proses pemahaman makna kata dan kalimat. Makna leksikal dari kata-kata kemudian digabungkan untuk menghasilkan makna yang proporsional dari sebuah kalimat. Yang kelima adalah tahap pragmatik. Next, Pak. Yang keempat, kelima di slide selanjutnya. Yang kelima adalah tahap pragmatik. Tahap ini adalah sebuah proses interpretasi makna dalam konteks penggunaan. Makna kalimat yang tadi sudah diinterpretasikan dengan pertimbangan konteks situasi, pengetahuan bersama antara pembicara dan pendengar, serta maksud komunikatif pembicara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Novi. Baik, terima kasih Ibu Linda. Selanjutnya saya akan memaparkan pemrograman bahasa. Next sudah di next? Sudah Ibu. Sudah. Terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya, Pak? Jelas, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Pemrograman bahasa. Menurut Abdul Khair tahun 2009 halaman 167 mengatakan bahwa pemerolehan bahasa atau akuisisi proses yang berlangsung di dalam otak seseorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa. Jadi menurut Abdul Khair, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Next, Pak Badru. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Selanjutnya teori-teori pemerolehan bahasa. Yang pertama yaitu hipotesis nurani, yaitu menurut pandangan nativistik. Menurut Noam Chomsky tahun 1965-1975 sebagai pelopor pandangan nativistik, beranggapan bahwa pengaruh lingkungan bukan faktor penting dalam pemerolehan bahasa. Manusia telah memiliki kemampuan yang secara genetis telah diprogram yang dikenal sebagai hipotesis nurani atau disebut tenesis hipotesis. Menurut Hair tahun 2003, manusia lahir dengan dilengkapi oleh suatu alat yang memungkinkan dapat berbahasa dengan mudah dan cepat. Namun karena sukar dibuktikan secara empiris, maka pandangan ini mengajukan suatu hipotesis yang disebut hipotesis nurani. Secara bahasa Inggris yaitu innate atau dibawa sejak lahir, berada di dalam atau semula jadi atau bawaan lahir. Menurut Chomsky menjelaskan bahwa anak sudah dibekali secara alamiah dengan piranti penguasaan bahasa atau language acquisition device. LAD membekali anak dengan kemampuan alamiah untuk berbahasa yang terdiri dari yang pertama yaitu kecakapan membedakan bunyi bahasa. Yang kedua, kecakapan mengorganisasikan satuan bahasa, lalu pengetahuan tentang sistem bahasa yang mungkin dan tidak mungkin. Dan yang terakhir, kecakapan menggunakan sistem bahasa berdasarkan penilaian perkembangan sistem linguistik menurut Abdul Khair tahun 2009. Next, yang kedua yaitu hipotesis tabula rasa yang berarti pandangan behavioristik secara harfiah yang berarti kertas kosong. Kertas kosong berarti belum ditulisi apa-apa. Lalu hipotesis tabula rasa ini menyatakan bahwa otak bayi pada waktu dilahirkan sama seperti kertas kosong yang nantinya akan ditulis dan diisi dengan pengalaman-pengalaman. Hipotesis ini pada mulanya dikemukakan oleh John Locke, seorang tokoh empirisme yang sangat terkenal. Kemudian dianut dan disebarluaskan oleh John Watson, seorang tokoh terkemuka aliran behaviorisme dalam psikologi. Menurut B.F. Skinner tahun 1957 menekankan bahwa proses penguasaan bahasa dikendalikan dari luar melalui stimulus yang disodorkan lingkungan. Bahasa merupakan kebiasaan berperilaku, habit, behavior yang diperoleh melalui resonance dan imitation of what is heard.
Kemampuan berbicara dan memahami bahasa diperoleh melalui stimulus dari lingkungan dengan prinsip pertalian stimulus, yaitu respon dan peniruan contohnya. Yang ketiga yaitu hipotesis kesemestaan kognitif atau pandangan kognitif. Yang menurut Abdul Khair tahun 2009 halaman 178 mengungkapkan bahwa hipotesis kesemestaan kognitif yang diperkenalkan oleh Piaget telah digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses-proses pemerolehan bahasa pada kanak-kanak. Yang tadi bayi, yang lalu yang selanjutnya yaitu bahasa pada kanak-kanak. Menurut teori yang didasarkan pada kesemestaan kognitif, bahasa diperoleh berdasarkan struktur-struktur kognitif deriya motor. Struktur-struktur ini diperoleh kanak-kanak melalui interaksi dengan benda-benda atau orang-orang di sekitarnya. Next, Pak. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu teori interaksionis, yaitu di mana teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pemulihan bahasa. Menurut L.S. Vygotsky, tokoh utama dalam teori ini berpendapat bahwa bahasa berkembang melalui interaksi anak dengan orang dewasa dan lingkungan sosialnya. Baik, Bapak Ibu, teori sebelumnya yaitu pemerolehan yang diperoleh secara alami oleh anak-anak. Lalu teori ini yaitu interaksi antara anak dengan orang dewasa dan lingkungan sosialnya. Menurut Abdul Khair tahun 2009. Vygotsky ini memperkenalkan konsep zone of proximal development, yaitu jarak antara tingkat perkembangan aktual anak. Apa yang dapat dilakukan anak sendiri dengan tingkat perkembangan potensial, yaitu apa yang dicapai anak dengan bantuan orang yang lebih kompeten. Melalui interaksi dalam ZVD ini, dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten, anak dapat mencapai tingkat perkembangan bahasa yang lebih tinggi lagi. Nah, berdasarkan ragam pemerolehan bahasa pada anak, yaitu ada yang berdasarkan bentuk, ditinjau dari segi bentuk, yaitu pemerolehan bahasa pertama, first language acquisition, lalu pemerolehan bahasa kedua, yaitu second language acquisition, lalu yang ketiga pemerolehan ulang atau reacquisition. Ini berdasarkan bentuk. Lalu berdasarkan keaslian, ditinjau dari segi keaslian atau keasingan. Contohnya pemerolehan bahasa asing atau native language acquisition. Pemerolehan bahasa asing yang kedua yaitu foreign language acquisition. Ini berdasarkan dari segi keaslian atau keasingannya. Lalu yang ketiga ada berdasarkan keserentakan atau keberuntungan, khususnya bagi pemerolehan dua bahasa jika memiliki bilingual, yaitu pemerolehan dua bahasa serentak atau simultaneous acquisition, pemerolehan dua bahasa berurutan atau suggestive acquisition. Lalu berdasarkan urutan, yaitu peninjauan berdasarkan urutan yaitu pemerolehan bahasa pertama dan kedua yang tadi. Lalu berdasarkan jumlah yaitu pemerolehan satu bahasa disebut monolingual acquisition dan pemerolehan dua bahasa disebut bilingual acquisition. Berdasarkan media, ditinjau dari media disebut pemerolehan bahasa lisan dan pemerolehan bahasa tulis. Tahapan pralinguistik yang pertama yaitu tahap pralinguistik 0 sampai 12 bulan. Pada tahap ini, bayi belum menghasilkan kata-kata yang sesungguhnya, tetapi sudah mulai berkomunikasi melalui tangisan, ocehan, kuing, atau celoteh, atau babbling disebutkan oleh Andayani dan kawan-kawan tahun 2018. Meskipun belum berbentuk kata, vokalisasi pada tahap ini merupakan persiapan penting untuk produksi bahasa yang sesungguhnya. Perkembangan pada tahap pralinguistik meliputi 0 sampai 2 bulan, bayi hanya bisa menangis reflektif dan suara-suara vegetatif merespon. Lalu yang kedua yaitu ocehan atau cooing, produksi suara-suara vokal yang menyenangkan. Lalu 4 sampai 6 bulan celoteh babbling dimulai pengulangan suku kata seperti bababa mamama. Lalu usia 6 sampai 12 bulan celoteh bervariasi dengan intonasi yang menyerupai bahasa orang dewasa.
Baik Pak Badru, mohon maaf, ini sebenarnya bukan bagian saya, ini bagiannya Bu Ica ya. Oke, silakan Ibu Ya, Ica. jadi kebablasan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih untuk Bu Novi. Tahapan pemerolehan bahasa terbagi menjadi 4. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Bu Novi, dan saya akan melanjutkan tahapan yang kedua, yaitu tahap satu kata dari umur 12 hingga 18 bulan. Pada tahap ini, anak mulai mengucapkan kata pertamanya, yang merupakan pencapaian penting dalam perkembangan bahasa. Kata-kata pertama ini biasanya berupa kata benda yang merujuk pada objek atau orang yang familiar dalam lingkungannya, seperti mama, papa, susu, atau nama hewan peliharaan. Ini merupakan dari menurut Cair tahun 2009. Meskipun hanya mengucapkan satu kata, anak sebenarnya ingin mengkomunikasikan suatu ide yang lebih kompleks. Fenomena ini disebut dengan holophretic speech atau speech, di mana satu kata mewakili makna satu kalimat. Misalnya, kata susu dapat berarti saya mau susu, ini susu, atau di mana susunya, tergantung pada konteks dan intonasi yang digunakan. Next, Pak Badru. Baik, Ibu. Tahapan yang ketiga yaitu tahap multi kata atau telegrafis dari umur 24 hingga 30 bulan. Setelah usia 24 bulan, anak mulai memproduksi kalimat yang terdiri dari 3 kata atau lebih. Struktur kalimat menjadi lebih kompleks, meskipun masih sering mengabaikan kata-kata fungsi menurut Cair tahun 2009. Contoh, contoh kalimatnya yaitu kakak makan roti, mama pergi ke pasar. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan infleksi gramatikal seperti akhiran atau awalan, meskipun seringkali terjadi overgeneralisasi. Misalnya, dalam bahasa Inggris, anak mungkin mengatakan with untuk when atau Moses untuk mice, menunjukkan bahwa anak telah menguasai aturan gramatikal tetapi menerapkannya secara berlebihan pada kata-kata irregular. Next, Pak Badru. Tahap yang terakhir yaitu ada tahap perkembangan lanjut mulai dari umur 30 bulan sampai ke atas. Pada tahap ini, anak mulai mengucapkan kata pertamanya yang merupakan pencapaian penting dalam perkembangan bahasa. Kata-kata pertama ini biasanya berupa kata benda yang merujuk pada objek atau orang yang familiar dalam lingkungannya. Contohnya seperti mama, papa, susu, atau nama hewan peliharaan menurut Cair tahun 2009. Meskipun hanya mengucapkan satu kata, anak sebenarnya ingin mengkomunikasikan suatu ide yang lebih kompleks. Fenomena ini disebut dengan holoprestik atau speech, di mana satu kata mewakili makna satu kalimat. Misalnya, kata susu dapat berarti saya mau susu, ini susu, atau di mana susunya, tergantung pada konteks dan intonasi yang digunakan. Baik, itu merupakan dari tahap pemerolehan bahasa. Saya lanjutkan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Faktor-faktor ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor linguistik dan faktor sosial emosional. Dari faktor linguistik, kompleksitas struktur bahasa yang dipelajari dan kualitas input bahasa yang diterima anak dari lingkungan juga mempengaruhi pemerolehan bahasa menurut Andayani dan kawan-kawan tahun 2018. Input bahasa yang kaya, bervariasi, dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak atau comprehensible input akan mendukung pemerolehan bahasa yang optimal. Karakteristik child-directed speech atau moderate atau cara Maderis. Ya. Bacanya Maderis. moderate atau cara
bicara khusus yang digunakan orang dewasa ketika berbicara dengan anak juga berperan penting. Moderate dicirikan oleh intonasi yang berlebihan, tempo yang lebih lambat, pengulangan, dan struktur yang lebih sederhana, yang memudahkan anak dalam memproses dan memperoleh bahasa. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial dan emosional. Interaksi sosial, dukungan keluarga, dan lingkungan sosial budaya tempat anak tumbuh memberikan konteks dan motivasi untuk memperoleh bahasa. Ini merupakan dari eh, Cair tahun 2009. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang responsif secara linguistik, di mana orang dewasa sering berbicara dengan anak dan merespons upaya komunikasi anak, cenderung memperoleh bahasa lebih baik. Faktor emosional seperti motivasi, kepercayaan diri, dan kecemasan juga mempengaruhi pemerolehan bahasa. Lingkungan yang mendukung dan tidak mengancam akan mendorong anak untuk lebih banyak bereksperimen dengan bahasa. Itulah merupakan dari tahapan dan faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Mary. Bu Mary, saya lagi diem Iya, kok. Ibu. Izin untuk menyampaikan, Ibu. Terima kasih Pak Badru dan Bu Anissa. Pada bagian ini saya akan menyampaikan tentang strategi pemerolehan bahasa anak. Pada strategi pemerolehan bahasa anak ini ada dua jenis. Yang pertama adalah strategi pemerolehan bahasa pertama dan strategi pemerolehan bahasa kedua. Proses pemerolehan bahasa pertama memiliki 4 strategi. Yang pertama ada meniru atau imitasi. Nah, pada strategi ini, anak meniru apa yang didengar dan diucapkan oleh orang lain. Pada umumnya, anak meniru pada usia 3 tahun, yaitu usia anak meniru apa yang dilihat dan didengar dari lingkungan sekitarnya, meskipun pada tahap awal ini masih belum sempurna. Kemudian yang kedua, ada strategi produktivitas. Produktivitas ini maksudnya keefektifan dan keefisienan seseorang dalam pemerolehan bahasa dengan menggunakan sarana komunikasi linguistik dan non-linguistik seperti gerak, mimik, suara, isyarat, dan lain-lain. Produktivitas ini salah satu strategi dalam pemerolehan bahasa pertama untuk menghasilkan ujaran sebanyak mungkin. Kemudian yang ketiga ada strategi umpan balik. Strategi ini maksudnya pemerolehan bahasa diperoleh dengan adanya umpan balik antara strategi produksi ujaran atau ucapan dengan responsi. Hal ini bisa terjadi ketika anak melakukan tanya jawab atau berdialog. Kemudian strategi yang keempat ada prinsip operasi. Dalam strategi ini anak dikenalkan dengan pedoman, misalnya penggunaan prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menggunakan bahasa. Pada strategi prinsip operasi, pemahaman mendahului produksi. Anak lebih dulu memahami input linguistik yang diterima sebelum menghasilkan ujaran. Ini artinya praktik mendengarkan dan membaca harus lebih dahulu dipelajari sebelum produksi berbicara dan menulis. Kemudian selanjutnya ada strategi pemerolehan bahasa kedua. Pada buku kajian linguistik Prof. Andayani halaman 107 menyatakan bahwa proses belajar bahasa kedua memerlukan strategi yang dapat diterapkan. Stern menjelaskan ada 10 strategi dalam proses belajar bahasa. Yang pertama ada monitoring. Berarti anak memonitor sendiri dan mengkritik penggunaan bahasa yang dipakainya. Hal ini bertujuan untuk kemajuan bahasa kedua pada anak. Kemudian yang kedua ada internalisasi. Maksudnya anak perlu pengembangan bahasa kedua yang telah dipelajari secara terus-menerus. Yang ketiga ada perencanaan dan belajar secara positif. Kemudian ada eksperimental, berarti anak melakukan upaya untuk terus mencoba agar terjadi peningkatan belajar bahasa anak. Kemudian ada strategi semantik. Hal ini berarti anak berupaya untuk menambahkan kosakata dengan berbagai cara. Contohnya bermain teka-teki, bermain yang dapat meningkatkan keberhasilan belajar bahasa pada anak. Kemudian ada strategi praktis, berarti anak berupaya mengaktifkan apa yang telah didapatkan dalam belajar bahasa, serta berupaya menciptakan situasi yang kondusif di saat belajar bahasa. Kemudian ada strategi aktif. Strategi ini melibatkan anak secara aktif dalam proses belajar bahasa. Ada strategi empatik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan empati pada
waktu pembelajaran bahasa. Kemudian ada strategi formal, berarti dalam belajar bahasa kedua memerlukan proses belajar bahasa yang formal atau terstruktur, sebab pendidikan yang sedang ditanamkan adalah pendidikan formal, bukan pendidikan alamiah. Dan yang terakhir ada strategi komunikasi, berarti anak berusaha memotivasi dirinya untuk menggunakan bahasa dalam kehidupan nyata meskipun tanpa ada pemantauan. Selanjutnya, ada hubungan antara pemrosesan dan pemerolehan bahasa. Pemrosesan bahasa dan pemerolehan bahasa merupakan dua aspek yang saling terkait erat dalam psikolinguistik. Kemampuan memproses bahasa yang berkembang pada anak akan mempengaruhi bagaimana ia memperoleh bahasa. Sebaliknya, pengalaman dalam pemerolehan bahasa akan membentuk dan mematangkan sistem pemrosesan bahasa. Nah, hubungan antara pemrosesan dan pemerolehan bahasa ini dapat dilihat dari tiga aspek. Yang pertama ada perkembangan neurologi, yang kedua ada otomatisasi pemrosesan, dan yang ketiga ada perkembangan leksikon mental. Selanjutnya, yang pertama ini perkembangan neurologi. Penelitian dalam neurolinguistik menunjukkan bahwa area otak yang terlibat dalam pemrosesan bahasa berkembang sejalan dengan proses pemerolehan bahasa pada anak. Plastisitas otak pada masa kanak-kanak memungkinkan reorganisasi fungsi bahasa yang lebih fleksibel dibandingkan pada masa dewasa. Jadi, Bapak Ibu, Pak Badru, hubungan antara pemrosesan bahasa dengan pemerolehan bahasa ini dari aspek perkembangan neurolinguistik sangat erat karena sistem syaraf pusat terutama pada bagian otak memegang peranan besar bagaimana manusia mempelajari, memahami, dan menggunakan bahasa. Pemrosesan dan pemerolehan bahasa bergantung pada perkembangan neurologinya, khususnya perkembangan pada fungsi area otak yang berkaitan dengan bahasa. Semakin matang sistem syaraf anak, semakin baik kemampuan untuk memproses dan mempelajari bahasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, gangguan neurologis pada anak dapat berdampak signifikan pada kemampuan bahasa seseorang individu. Selanjutnya, hubungan pemrosesan dan pemerolehan bahasa yang kedua dilihat dari aspek otomatisasi pemrosesan. Nah, ini seiring dengan pemerolehan bahasa, pemrosesan bahasa menjadi semakin otomatis. Anak yang pada awalnya memproses bahasa secara lambat dan penuh usaha, secara bertahap berkembang mengembangkan kemampuannya, pemrosesannya semakin cepat dan efisien. Nah, tahapan otomatisasi ini dari mulai fase awal, pemrosesan bahasa secara lambat dan penuh usaha. Pada tahap awal ini, anak berpikir sebelum mengucapkan kata-kata. Kemudian yang kedua, fase perkembangan secara bertahap mengembangkan kemampuan pemrosesannya. Pada tahapan berkembang, anak mulai berbicara lancar walau tata bahasanya belum sempurna. Dan yang ketiga ada fase otomatis. Di sini pemrosesannya yang cepat dan efisien. Pada tahap otomatis ini bisa dikatakan tahapan mahir. Anak lancar berbicara tanpa berpikir panjang tentang struktur kalimat. Nah, manfaat otomatisasi ini untuk apa? Otomatisasi ini memungkinkan perhatian kognitif dialokasikan untuk aspek bahasa yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga ada hubungan antara pemrosesan dan pemerolehan bahasa dilihat dari aspek leksikon mental. Hubungan kosakata dan pemrosesan, pemerolehan kosakata baru terus memperkaya leksikon mental, yang pada gilirannya mempercepat pemrosesan bahasa. Semakin banyak kata yang dikuasai anak, semakin cepat dan efisien dapat mengakses kata-kata tersebut dalam pemrosesan bahasa reseptif dan produktif. Hubungan pemrosesan dan pemerolehan bahasa dari aspek leksikon mental ini sangatlah penting karena leksikon mental adalah gudang kosakata dalam otak kita. Kemudian pemrosesan dan pemerolehan bahasa sangat tergantung pada bagaimana kosakata ini dibangun, disimpan, dan digunakan secara efisien. Pemerolehan bahasa adalah proses membangun dan memperkaya leksikon mental, sedangkan pemrosesan bahasa bergantung pada seberapa efisien otak mengakses leksikon mental untuk memahami dan menghasilkan bahasa. Hubungan keduanya saling mendukung. Semakin kaya leksikon mental, semakin cepat pemrosesan bahasa. Semakin aktif pemrosesan, maka semakin kuat
pemerolehan kosakata. Jadi Bapak Ibu, pemrosesan dan pemerolehan bahasa memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Pemrosesan bahasa ini merupakan mekanisme operasional yang digunakan oleh otak setiap saat untuk memahami dan menghasilkan bahasa. Sedangkan pemerolehan bahasa adalah proses jangka panjang di mana kemampuan pemrosesan tersebut dikembangkan dan disempurnakan. Pemerolehan bahasa tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya pemrosesan bahasa. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Badru. Oke, baik. Terima kasih Ibu-Ibu penyaji. Selanjutnya, izinkan saya membacakan kesimpulan terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Kesimpulannya adalah pemrosesan bahasa dan pemerolehan bahasa merupakan dua area kajian fundamental dalam psikolinguistik yang saling berkaitan erat. Pemrosesan bahasa melibatkan mekanisme encoding dan decoding yang didasari oleh struktur neurologis otak, terutama hemisfer kiri dengan area Broca dan Wernicke. Sementara itu, pemrosesan bahasa merupakan proses alamiah pada anak-anak yang dijelaskan melalui berbagai perspektif teoritis, nativistik, behavioristik, dan kognitif. Penelitian terkini menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang kedua proses ini terus berkembang dengan bantuan teknologi, neuroimaging, dan studi longitudinal. Integrasi berbagai perspektif teoritis dan metodologis diperlukan untuk memahami kompleksitas bahasa sebagai fenomena psikologis dan neurologis. Pemahaman yang mendalam tentang pemrosesan dan pemerolehan bahasa tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan untuk pengembangan metode pembelajaran bahasa yang lebih efektif. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah sesi diskusi. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. 3 pertanyaan pertama, bila mana nanti masih ada waktu, mungkin ada sesi keduanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya mau nanya teknis ini kok tadi suaranya Pak Badru di saya resek-resek gitu. Itu di saya apa? Kenapa ya? Apa semua juga dengar gitu? Di Suara saya Pak jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Di saya jelas. Jelas, Bu, normal. Resek-resek. Jelas, Bu. Jelas, Jelas. tidak. Jelas. Berarti di saya ya. Nggak ada keresek-keresek, Bu, jelas. Berarti di saya ini. Oh, oke. Oke, Bapak Ibu silakan yang mau menanggapi, bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa menyebutkan namanya dan dari kelompok mana. Monggo. Tuh, cuma suara Pak Badru doang yang resek-resek. Tadi Bu Listi enggak. Berarti kita masalahnya kita berdua nih, Pak. Waduh. Ayo lo, Pak. Resek-reseknya kencang banget lagi. Oh gitu, Bu. Masya Allah. Iya, ya. Ya, Bu Listi mah enggak tadi. Bu Mary enggak juga. Iya, Oke, ayo lanjut, guys. Ayo, kalau enggak saya nih. Ya udah. Kalau enggak saya tanya maksudnya. Mau ditanya? Yang tentang pemerolehan bahasa pertama, Bapak Ibu udah pernah saya kasih latihannya belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Kemarin baru apa sih ya kemarin teh? Pokoknya yang konsep dasar Mhm. pelatihannya dari Ibu tuh. Oke, mau yang bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Kalau bisa bahasa Jerman aja lah, Bu. Indonesia, Ibu. Sombong. Ini Bu, Latin Bu, Ya, mau bahasa apa? bahasa Bahasa Latin. Indonesia, Bu. Indonesia, Bu. Bahasa Iya, Indonesia, Bu. Enggak, ini pas saya ada 2 yang sama di dalam 2 bahasa. Latihannya sama. Tapi ya oke. Alright, kalau maunya seperti itu, kita buka yang itu. Yang pakai laptop.
Aku Banyak, Bu. Saya juga pakai. ya udah Bu Listi ya. Sebentar saya mau melempar remote. Hai, mana Bu Listi tular? Nah, udah Bu, saya sudah lempar, silakan dikontrol. Iya, Bapak Ibu Ya. ini pemerolehan bahasa pertama, kapan dan apa yang diperoleh anak ya dari lahir sampai kesempurnaan bahasa seperti orang dewasa. Coba Bapak Ibu, Bu Listinya Siap. diberi dukungan. Iya, Iya. dibantu ya Bapak Ibu ya, biar saya nggak berasa ujian. Siap. Ini gimana Laila cara tuh mainnya, Bu? biasa Dipasangkan gitu ya. di Oh, misalnya infleksi dia berapa bulan Usia berapa gitu tahun? ya. Oke, siap. Yuk bantu-bantu. 6 bulan berceloteh, Bu. 6 bulan berceloteh. 6 bulan ini sama yang bercelotehnya Bawah, mana? bawah, paling Bawah, bawah. Bu. Ya, Hmm, taruh di ujung. oke. Miss. Ini. Misalnya. Ini kan? Lahir. Ya. Oke. Ya, oke, Ini sudah terus terkunci ya. lahir, Nangis. Lahir menangis. lahir, menangis. Oke. Nah, terus Ujaran satu kata tuh. Tadi ujaran tuh, satu tadi kata. Udah ulang satu kata kali 1 ya. tahun kayaknya. Apa 10 8 bulan? tahun kali, Bu. tadi waktu Hah, Satu yang tahun. waktu Ujaran ujaran satu kata tuh, Bu. ujaran satu kata 1 tahun. 1 Ya, tahun. setahun. Papa, mama. Heeh. Hmm, 18 bulan ujaran 2 kata. Oke. 18 bulan ujaran 2 kata. pemateri masih punya itu materinya tadi. Bentar. 10 tahun Iya, pemikir kata. seperti orang dewasa itu. Mana sih? Kata. Bentar, agak nge-lag sayanya. Ye. Itu double, Bu. Iya, Oh, heeh. cara Soalnya seperti orang dewasa 10 tahun kali ya. Ibu klik di tengahnya Bu kalau mau misahin. oke. Nah, Sip. ya. Pegat nih dia. Kan udah canggih sekarang. Lah, kenapa mundur Balik lagi lagi. sih? Itu 2 tahun dia bisa apa? 8 bulan bisa apa? Iya, ujaran 2 kata 18 bulan. Terus 2 tahun kalimat kompleks. 2 tahun. Ini anaknya super jenius ini. 2 tahun sudah bisa kalimat kompleks. Nah, bener nih. Apa enggak ya? Kalimat kompleks Kayaknya itu kalimat yang kompleks 10 itu 5 tahun kali ya? tahun deh. Oh ya 5. Kalimat kompleks. Apakah aku boleh bermain ke rumahmu? Misalnya. Kayaknya itu 10 10 tahun deh tahun kalimat berarti. Iya, kompleks. 10 tahun. 5 tahun juga anak TK udah ada, Bun, yang bisa bercakap. Pembicaraan seperti orang Berdialog. dewasa. Pola-pola intonasi. Udah nggak apa-apa, itu aja dulu. Ya udah yang mana? Kemampuan Jawab anak dulu. beda-beda ya. Iya betul. 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, Bun. Iya. Biasanya anak TK tuh. Oke. Nah, yang Saya 6 minggu udah bisa, Bu. Hah? Yang Kalimat pembicaraan seperti orang dewasa. intonasi itu yang Ini udah apa? mulai bisa 10 marah tahun. gitu ya, Bu. Ya, seperti orang dewasa 10 tahun Dewasa. ya, Bu. Yang pembicaraan seperti orang Orang dewasa. dewasa. Mungkin, Bun, 10 tahun itu. 10 tahun. Tahun itu. Ya, ntar dulu, bentar. Berdekut apa ya berdekut? Kayak bunyi Berdekut kayaknya 6 bulan, Berdekut 6 minggu. 6 minggu. dia menirukan Kayaknya. bunyi berdekut ya. Ya, Menirukan Menirukan bunyi juga ya. berdekut. Mm-mm. Berarti umur 3 atau 2 tahun. umur 2 tahun baru bisa berdekut, Mas. Menirukan. Itu mah baik. Apaan? Mungkin, Bun. Berat. 8 bulan gak sih? Berarti Kayaknya Yang nggak, mana? bukan 6 minggu deh, Bu. Ya udah Berdekut. berapa? 8 bulan mungkin 8 yang bulan. lebih kecil. Oh iya, kok 6 minggu? lebih Astagfirullah. 8 bulan. Kok di kepala bulan sih? Berdekut apa, Bu? Kalimat negatif. Nah, ini yang pola-pola intonasi berapa tahun?
3 tahun kali. Tiga, Tiga tiga, tahun. 3 tahun 2 bulan, 3 tahun 3 bulan apa 2 tahun? 2 tahun Maksudnya 3 bulan, Bu, itu. 2 tahun 3 bulan. Iya. Ya, Ini apa yang 2 tahun? 2 tahun 3 bulan. Mama, Itu bedanya 3 bulan ya? Iya, bedanya Iya. 3 bulan. nganggung banget itu. Aduh. Nganggung banget, beda. Nih, kalimatnya yang negatif 3 tahun. 3 3 tahun. tahun. Stay 3 tahun. Oke. Infleksi Infleksi apa? Infleksi apa? Infleksi apa ya, Bu? Infleksi itu yang membuat perubahan pada Perubahan. verba Berapa misalnya. tuh? Hmm. Ya di bahasa Inggris ada past tense. Oh, Dia berarti yang besar ya. Perubahan bentuk kata ya? Itu udah besar ya, Berarti Bu. yang Agak 5 besar. tahun ya. Mungkin kayak kemarin gitu kali ya? Bisa itu ngebedain ya? Oh, yang Iya, dijelasin waktu. kelompok kemarin ya. Bu Listi tinggal 3 tuh, berarti satunya pengecoh. Coba. iya, Oh, berapa ya? Infleksi ini 2 tahun mungkin. Infleksi. kok kan bukannya susahan infleksi daripada kalimat kompleks ya? Kompleks 2 tahun ya. Apa kompleks 3 tahun? Kompleks Nah, apa 2 sih? tahun. Kompleks lebih sulit, Bu. Itu udah Kompleks 2 tingkat tinggi. tahun. Kalau Infleksi infleksi 2 tahun, berarti infleksi 2 tahun. 2 tahun, infleksi 2 tahun. Ya udah. Atau infleksi 2 tahun 3 bulan, Enggak, pola-pola intonasi 2 tahun. Dia itu Pola-pola intonasi mah kan infleksi itu 2 2 tahun. sampai 2,5 tahun. Oh, berarti ini. Iya, berarti ketukar Ambil ini ya. pola-polanya ini. Ini yang aktif ibu-ibu doang ini suaranya. Karena Bapaknya biasa. mana? Ada, Bu, ada. Lagi Berarti pola memperhatikan. intonasi di sini. Soalnya ibu-ibu biasa dampingin balita, Bu. Coba Bu diklik yang button biru. Bawah. Yakin nih teman-teman? Coba. Nggak Ya yakin. enggak lah. Bismillah, Yakin. Bu, bismillah. Yakin ya? Berceloteh itu 6 Mulai ya. minggu. Ini yang kalimatannya kalimat negatif benar 3 tahun? Berceloteh Benar itu ya? 6 minggu. 6 Masa minggu. berceloteh 6 Berceloteh bulan? salah tuh. Berceloteh 6 minggu tuh Berceloteh katanya. 6 minggu. Biasanya 4 bulan tuh udah mulai Berceloteh 6 minggu baru sebulan setengah, Pak. Iya, baru 11 tahun apa udah bisa Kalau berceloteh. Ayolah yang punya anak buruan. Bubbling itu nggak ada ya bubbling ya? Bla 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 itu berceloteh atau termasuk apa bubbling? Bubbling Nah, itu itu. berceloteh ya. Itu kan Nah, masih iya nggak kan? ada ya. Bener 6 minggu. Benar. Saya pecah ini ya. Berarti 6 minggu ya, Pak? Oke, terus ada lagi teman-teman? Bu Listi ke bawahin Bu dikit. Listi masih ragu tuh yang pola-pola intonasi. Nah gitu biar kelihatan. Pola-pola intonasi 2 tahun masih ragu ih. Nah, Itu di 6 bulan kayaknya pola-pola intonasi dia mulai bisa Iya, nyanyi. soalnya itu pola-pola intonasi itu mengoceh, meninggikan nada. Berarti yang bulanan ya. Ujaran 2 kata itu 2 tahun, ujaran 1 kata itu 1 tahun. Hmm. Kebalik ya. Benar, benar. Tadi Bener, ada bener. yang kata Benar, papa benar. mama itu di mana ya? Udah coba aja. Udah, sudah ya? Coba aja. Bismillah udah, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, klik. Salahnya Ya, banyak banget. separohnya tidak. Banyak Ya. banget lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berceloteh, berdekut, infleksi. 6 Bu, bulan. jawaban benernya apa, Bu? Penasaran. Iya, Bu, yang benar. Sendiri Ibu diituin lagi Bu Listi. Coba Berarti lagi. Coba diotak-atik lagi. Oh, masih bisa Coba dipecah. pecah lagi. lagi Bu Listi Bisa. sampai benar. Ini dipecah lagi bisa, Bu? Iya. Bisa. Kayaknya kalimat Berceloteh 6 bulan, Bu. Bu Kalimat Listi, negatif. yang merah saja yang diganti, yang hijau Yang udah hijau jangan, Bu. Iya. Tuh pola-pola intonasi 2 tahun tuh Bu Listi. Coba. 2 tahun. Berdekut 6 bulan. 2 tahun. Pola intonasi sampai 5 tahun Bu Listi. Mana sih? 2 tahun. Dah. Berdekut Berdekut. bukan 8 bulan berarti kan? Berdekut 6 bulan kayaknya. 6 bulan. Tuh
Bercolotnya kayaknya 6 bulan dah. Iya, Iya, kayak Iya, masa Sana. 6 minggu udah bisa berceloteh. biasanya bulanan dia. Ada 4 bulan ke atas ya berceloteh. Jadi ini tinggal ditukar Oh, nih. Yang ini ke sini. Infleksi 3 tahun Bu kayaknya. Mm-mm. Itu kan lebih Iya, sulit. iya kayak gitu deh. Mengubah kata gitu ya Bu. Iya. Oke, yang sudah berarti ya. berdekut berarti 6 Belum, minggu. itu Berapa belum Bu? nikah. 6 Yang minggu. mana Berdekut Bu? belum Bu. nikah. Yang Oh, berdekut. berdekut. berdekut tuh. Berarti 6 minggu. 6 minggu Coba kayaknya. deh, nggak apa-apa. Coba 6 minggu, Kalau 6 salah minggu. dibenerin lagi. Dah. Ibu bisain dikit Bu, yang 10 tahun sama berdekut biar ke bawahan dikit. Oke. Jangan di. Nah, Dah. Bulan. Berdekut. Ini yang salah sini dah. Oh, 2 sampai 4 dah yuk. Dah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nah, Dah. Oh, masih salah. Donasi 8 Berarti itu bulan. Terbalik kali ya? kebalik itu, ketukar, ada infleksi. ketukar itu. Infleksi kebalik kayaknya. Bener ketukar. Udah Pola tukar. 3 intonasi. tahun pola-pola Iya, intonasi ya. iya gitu. Pola-pola intonasi 8 bulan. Ayo, apa 8 bulan? Coba dulu nanti berarti itu. Coba dulu Bu. Ini salah berapa kali? Banyak. Gak apa-apa Bu, emang butuh banyak kesalahan biar jadi pinter. Ayo Bu Listi diituin. Bu Listinya kemana? Wah, terlempar apa Bu listinya? Bu Listi nggak ada. Hilang guys. Tapi dia masih kontrol screen-nya. Oh, oke. Oh, iya dia pergi dia. Ke saya makanya ini balik lagi. Oke. Zo, ini yang masih salah. Pola-pola intonasi. 8 bulan. Zo. Oke ya. Betul, oke? Oke ya, Bapak Ibu. Ya Bu. Oke, kirain Ya, saya Bu. juga kelempar. Oke, udah saya okein. So, ya Bu Listinya kali kayaknya kelempar dia. Iya, ya maaf Bu, kelempar saya tiba-tiba. Bu Listi ini udah saya ambil alih. Ini pola-pola benar. intonasi ke 8 tahun. Nah, ini yang pengecohnya 3 tahun. Ya. Jadi Oke. pertama lahir, nangis dulu. Ini semuanya sama Bapak Ibu. Di semua masyarakat tutur, perlakuannya bukan perlakuan apa ya, tahapan untuk pemerolehan bahasa itu sama. Ada anak yang perkembangannya standar. Ya. Oh, lewat doang. Oke, yang perkembangan bahasanya standar ya, artinya dia tidak mengalami gangguan, misalnya yang kita udah bahas pekan lalu, gangguan landasan berbicara, ya, landasan biologisnya. Lahir dia pasti menangis, kemudian dia bisa berceloteh, salah, iya benar, berdekut dulu, berdekut itu bunyinya Bu yang gitu, jadi belum berbunyi ujaran, tapi dia sudah berbunyi bunyi bahasa lah gitu ya, takok ya, udah bisa, nggak tahu bahasa apa tuh. Pokoknya bahasa Indonesianya itu berdekut ya, lahir kemudian 6 minggu dia berdekut, habis itu mana lagi 8 bulan dia sudah ada pola-pola intonasi, artinya pola-pola intonasi di sini, sorry terbalik, berceloteh dulu, ini yang membabel ya, baba, mama, hanya yang ada kosakatanya diulang-ulang, yang ada vokalnya banyaknya biasanya, ya. Kemudian baru ada pola-pola intonasi, artinya dia sudah bisa membedakan intonasi datar, tinggi, rendah, ya. Kalau membuat kalimat pernyataan, pertanyaan, atau dia mau marah, mau apa, dia udah bisa membedakan di situ, ya. Oke.
Oke, kemudian 18 bulan, ujaran 2 kata. Yang ini tadi Bapak Ibu sudah membahas yang ujaran 1 kata dan terbalik nih. Kan 1 tahun itu 12 bulan ya. Mary nggak bisa ngitung ya. Jadi 12 bulan dulu, baru 18 bulan. Ujaran 1 kata disebut juga apa, Bu? Yang tadi udah dibahas. Holofrasis. Makanya peneliti di bidang psikologi mereka keberatan untuk meneliti pemurehan bahasa di tahap ini 1 tahun karena ujaran 1 kata itu masih sangat sangat tergantung pada konteks ya. Kalau bilang tadi ada contohnya di makalah ya. Kalau bilang susu, maksudnya tergantung konteksnya. Bisa dia minta susu lagi atau susunya udah, saya udah kenyang, atau ambilkan susu yang jatuh atau apalah. Itu yang biasanya yang tahu benar-benar yang paling dekat dengan anak itu, ibunya atau pengasuhnya atau siapapun. Neneknya bisa juga ya. Jadi biasanya orang lain nggak tahu kalau masih dalam tahap ini ujaran 1 kata karena dia sangat terkait dengan konteks dan lingkungan di mana dia dibesarkan. Yang kemudian setelah kalimat holofrasis, mereka ada pemurehan bahasa ujaran 2 kata. Sudah bisa, misalnya mom, makan, misalnya ya. Kemudian di 2 tahun, 3 bulan, dia sudah bisa kalimat tanya atau kalimat negatif ya, sudah bisa menidakkan, sudah tahu gimana caranya kebalikan dari kalimat positif gitu. Misalnya tidak kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian 2 tahun yang infleksi ini dalam bahasa Indonesia tidak terlalu relevan karena bahasa kita nggak ada infleksinya, bukan bahasa infleksi, kita bahasa yang aglutinasi ya. Kemudian 5 tahun mereka sudah menguasai kalimat kompleks dan 10 tahun sudah pembicaraannya seperti orang dewasa. Jadi makanya Bapak Ibu dianggap kalau kita mau belajar bahasa asing itu di bawah 10 tahun atau di bawah sebelum anak pubertas. Maka mereka akan menguasai semuanya. Jadi dari intonasinya ya, cengak-cengoknya itu seperti native speaker. Kalau sudah lewat seperti itu sudah agak sulit karena sudah melampaui standar dari tahap-tahap pemulihan bahasa. Ya, jadi alat-alat wicaranya juga sudah terbiasa dengan satu arahan ini gitu. Kalau Bapak Ibu juga perhatikan kita kalau belajar bahasa asing ya di usia kita sekarang mungkin ya akan kalah secara ini dengan anak-anak kecil. Tapi itu hanya bagian tidak semua bagian ya. Di penelitian menunjukkan misalnya bagian menyimak itu orang dewasa lebih cepat ya. Atau bagian tata bahasa grammar orang dewasa juga disebut lebih unggul gitu Bapak Ibu ya. Nah ini 3 tahun itu cuma pengecoh. Oke, ada pertanyaan? Enggak ya? Jadi ini tadi sebenarnya udah ada semua di makalah tadi Bapak Ibu. Oke, berarti nggak ada pertanyaan ya? Waktunya juga udah habis. Di chat ada Belum, Bu. pertanyaan tuh, Bu. Hah? Sampai jam berapa emang? Jam 9, Bu. Allah, itu dikit boleh dah. Tawar dikit, Bu. Iya, main kuis Bu, belum gitu. Oh, no, ada yang mau bertanya Bu, Ada berani itu, Bu. Benar, ada tanya kuis tuh. dulu Di ya. Dirman. Kalau Anda masih ada. Saya suka lupa 8:30 atau jam 9 ya benar. Jam 9. Siapa yang mau tanya tadi? Bu Rani, silakan. Saya stop dulu ini ya, atau biarin aja. Ya, izin bertanya, Ibu. Jadi, apa sih hubungan antara kapasitas memori kerja dan kemampuan pemrosesan bahasa dalam memengaruhi keberhasilan pembelajaran bahasa kedua? Itu saja, Ibu. Terima Kapasitas, kasih. Bu Rani, kapasitas apa? Suaranya juga ke saya. Memori kerja, Bu. Kapasitas memori Memori kerja, otak Bu. maksudnya. Iya. Memori kerja nggak ada, memori otak. Tuh ibunya freeze. Ini saya apa dia ya? Kayaknya saya yang freeze ya. Ibu freeze. Bu Listi, Kenapa Bu? koneksi Ya, Bu. saya yang jelek ya? Sepertinya Enggak, Bu, begitu Ibu Bu. lancar kok. Di saya Bu Rani malah yang lancar.
Saya dua-duanya lancar. Oh gitu, mantap lah. Iya, ini tergantung banget Saya lokasi. juga dua-duanya lancar. Mm-mm. Bu Rani tadi apa? Kinerja otak dengan coba Bu Listi diulang deh tolong. Betul Ibu, kinerja otak dan kemampuan pemrosesan bahasa. Seperti itu Ibu. Apanya tuh pertanyaannya? Mungkin ini Bu, bagaimana hubungan antara kapasitas memori pada otak Bu dengan kemampuan pemrosesan bahasa, apakah itu dapat mempengaruhi apa namanya seseorang Keberhasilan. itu? Iya. Hubungannya baik-baik aja, Bu. Jadi kalau Ibu belajar sesuatu yang baru, nggak mesti belajar bahasa ya. Kita belajar sesuatu yang baru, maka di otak kita akan tumbuh yang namanya sel baru. Ya, sel baru itu terus kita besoknya belajar hal baru lagi yang berkaitan dengan yang sudah kita pelajari, maka sel tersebut, dua sel tersebut akan bersambung. Ya, jadi makin banyak sambungannya, makin kuat ingatan kita. Jadi makanya kalau belajar itu belajar harus yang bermakna dan harus dikoneksikan, dikaitkan dengan sesuatu yang sudah kita miliki, sudah kita kuasai. Maka dia akan selnya itu, sel neuronnya itu akan lebih tebal dan lebih kuat di ingatan kita. Otomatis itu kinerja juga akan bertambah gitu. Tapi kalau sesuatu yang tidak kita ulang, dia akan tipis-tipis-tipis akhirnya putus hubungannya dengan sel neuron yang sudah ada. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, dia akan kayak istilahnya ya, ini awamnya saja, dia akan terdorong ke belakang ingatan. Jadi otomatis kalau kita mau meretrieve ya, mau memanggil kembali, kita butuh waktu lebih lama daripada sesuatu yang selalu kita ulang-ulang. Ya, Bu Linda, coba kalau murojaah tiap hari itu kayak udah kita baca Al-Fatihah aja, nggak bakalan kita belibet, nggak bakalan kita cari-cari ayat ketiganya apa, keempatnya apa. Kenapa? Karena Bu Linda baca tiap hari. Ya, itu Al-Fatihah Bu Linda baca tiap hari, tahu artinya, maknanya sudah nyampe juga di otak, di hati, dan dia akan terkoneksi terus. Jadi begitu Ibu mau memanggil kembali, dia akan ada. Tapi kalau nggak pernah dibaca, apapun itu, dia akan ya istilahnya terdorong ke belakang dan kita akan kesulitan untuk mengingatnya. Jadi makin banyak diulang, makin banyak kita koneksikan dengan sesuatu yang telah kita pelajari dan makin bermakna, maka dia sel neuronnya akan lebih tebal. Lebih tebal, kinerjanya juga akan tentunya lebih baik. Sesuatu yang kita lupakan, tidak kita ulang-ulang, lama-lama mati sendiri. Jadi ya kayak ini aja lah, kayak hubungan ya antara neuron itu, dia mati sendiri, nggak ada lagi koneksi antar sel. Kemudian kita akan kesulitan untuk mengingat. Itu yang terjadi pada orang-orang pikun. Makanya paling tidak tiap hari membaca. Jadi sel-sel di otaknya itu bekerja terus. Waktu membaca itu secara tidak sadar pasti ada koneksi dengan yang telah kita pelajari, ya kan? Atau ada maknanya. Walau sebaiknya memang kita menyadari ya maknanya itu untuk kita. Tapi kalau misalnya tidak pun, pasti ada sesuatu itu yang akan nempel di kita, ya kan? Nah, itu yang menyebabkan neuronnya menjadi tebal dan insya Allah tidak pikun. Bapak Ibu sudah pernah lihat nggak hafiz Quran yang pikun? Nggak ada kan? Nah, itu salah satu buktinya. Itu mungkin, Bu Rani. Terima kasih banyak Ibu. Bu Lia? Ini saya panggil yang saya lihat doang ya. Maaf yang saya nggak panggil mungkin karena saya nggak lihat. Atau mungkin ini saya itu dulu ya. Stop share biar kelihatan Bapak Ibunya. Iya. Nah, oke. Izin Bu bertanya, kaitan dengan seorang anak yang bilingual, yang sering mencampur dua bahasa dalam satu kalimat, itu apakah hal tersebut menunjukkan gangguan pemrosesan bahasa atau memang bagian alami dari pemerolehan bahasa? Ya, teorinya dua-duanya sama Bu. Ada teori itu.
maksudnya ada ya. Jadi karena juga para pakar mendefinisikan bilingualisme itu beda-beda. Ya, ada yang memang harus kemampuan setara dua bahasa tersebut, setara seperti bahasa ibu dua-duanya, baru disebut bilingual. Tapi beberapa pakar lagi menyebutkan tidak seperti itu. Misalnya yang satu bahasa tidak setara, tapi dia bisa menguasai untuk keperluan dia, itu sudah disebut bilingual. Misalnya seperti Bapak Ibu kan, pasti bisa yang namanya bahasa Indonesia, mungkin satu bahasa daerah, Sunda atau Jawa ya, kemudian lagi bahasa Inggris. Nah, makanya bahasa orang Indonesia juga disebut multilingual gitu. Tapi untuk pakar-pakar tertentu belum, karena mereka mengatakan harus sejajar gitu. Kalau kita kan biasanya tidak seimbang ya antara B1 dengan B2. Nah, penyebab apa? Tadi Bu Lia, apakah itu bisa disebut gangguan berbahasa? Yaitu untuk yang apa namanya? Kalau dalam ini Bu, proses pemerolehan bahasa kedua, kita sekarang masih pemerolehan bahasa pertama ya yang kita bahas. Nah, nanti di perolehan bahasa kedua itu akan dibahas bilingualisme itu bisa terjadi misalnya dalam mencapai bilingualisme ini ya kan banyak prosesnya. Nah, salah satu prosesnya kita akan mentransfer bahasa yang sudah kita kuasai ke bahasa yang sedang kita pelajari misalnya. Baik itu bentuknya macam-macam ya. Nah, sesuatu yang kita gunakan, yang kita dapat, kita apa namanya? Kita dapat pengaruhnya ya, tapi kalau dia baik itu disebut transfer kan. Dan terintegrasi nanti dari transfer jadi integrasi, kemudian jadi kata pinjaman ya. Tapi kalau yang bentuknya mengganggu itu yang disebut mungkin gangguan, tapi itu pun masih ada tahap-tahapnya Bu. Ya, yang namanya gangguan berbahasa itu dalam analis kesalahan juga kan ada yang disebut error kalau kesalahannya terus-menerus sudah memfosil. Ya, dia selalu terganggu bahasa keduanya karena ada pengaruh dari bahasa pertamanya dan itu terjadi terus-menerus, itu disebutnya error. Yang kedua lebih lebih rendah sedikit kesalahannya disebut mistakes. Ya, terjadi tidak secara masif, tidak secara memfosil. Kemudian yang terakhir lapsis. Kalau lapsis itu terjadi kesalahan saja. Misalnya dia lagi lupa, sedikit saja dia lagi lupa apa nih bahasa ininya, bahasa kedua yang dia pelajari, mungkin dia akan mencampur. Ya, nah itu pun ada 3 di bagian apa namanya jenis-jenis kesalahan. Jadi tidak serta-merta disebut gangguan berbahasa, ya kan? Atau juga Bu, orang yang mencampurkan bahasa itu kita nggak tahu motifnya, misalnya kayak artis-artis ya, memang mungkin ada keseimbangan antara bahasa pertama dan kedua, tapi dia pengen ini aja, pengen pamer biar orang tahu dia bisa bahasa asing ya, jadi dia suka mencampur adukan, ya. Tapi ada juga yang memang dia tidak seimbang. Ya kan, misalnya yang nggak tahu lah artis juga lah siapalah, memang dia penguasaan bahasanya tidak seimbang. Misalnya bahasa Inggris dia lebih bagus dari bahasa Indonesia, maka dia akan mencampur secara otomatis gitu tanpa ada pengen pamer atau apa. Jadi itu juga kita harus lihat individunya ya. Kalau jenis kesalahannya tadi bisa dibagi 3, kemudian apakah itu merupakan gangguan berbahasa atau tidak, kita lihat lagi ya kesalahannya yang mana. Ya Bu Lia. Ya, betul. Makasih, Bu. Oke. Ini bapak-bapaknya saya mau kasih skor nanti ya, karena tidak aktif. Yang aktif ibu-ibu. Ya. Pak Teguh, Pak Badru, Zulfakar, ini yang kelihatan aja nih. Oh iya, kemarin ada yang tanya tentang presensi. Yang saya lupa centang yang mana? Nanti Ibu ituin dong. Bu Listi Iya, Bu, namanya. ya, Bu. Kasih ke saya ya. Saya japri, Bu ya. Kalau yang hari ini hadir semua kah? Hari ini 1 orang Bu umroh, Bu Wiwin. Bu Wiwin, oke. Nanti yang katanya masih belum saya centang, kasih tahu ya Bu ya. Iya, siap Bu. Terus minggu keberapa itu? Tanggal 30 ya UTS ya Bapak Ibu ya? Iya Bu, betul. Nah, UTS-nya nanti itu soalnya Bapak Ibu buka di LMS. Udah pernah buka belum? Udah, tapi cuma ada presensi.
Iya, karena saya mau ngasih tugas sebenarnya, tapi masih repot banget perasaan. Sebentar, saya kasih lihat ya. Sebentar, nanti Bapak Ibu buka di pertemuan ke-8. Situ ada soalnya, ya. Bapak Ibu XC kan ya? Ini Iya. dia. Nah, ini kita buka di pertemuan sekarang ke-6. Ke-7 masih gangguan berbahasa besok atau bukan besok, minggu depan, pekan depan 7. Nah, ini ujian tengah semester. Bapak Ibu masuk ke sini, klik ya. Pertemuan ke-8. Nanti ada soalnya di sini Bapak Ibu. Ini belum dimasukin memang, jadi nggak ada. Nanti kalau udah dimasukin, ada di sini Bapak Ibu jawabnya juga dikirim ke sini gitu. Jadi ini tinggal pokoknya nanti ada lah itunya. Ya, Bapak Ibu ada arahannya, step-stepnya ya, langkah-langkah memasukkan jawaban. Nah, masukinnya itu jangan Word ya Bapak Ibu, pakai PDF. Dan itu disatukan dengan apa tadi Bu Listi? Dengan kartu ujian. Nah, ya, kartu ujiannya Bapak Ibu satukan ya dengan jawaban yang sudah di PDF. Kalau tidak di PDF kan, saya repot Bu, saya mesti unduh satu-satu dan itu melelahkan karena nanti numpuk, saya mesti hapus-hapusin lagi. Nah, kalau Ibu Bapak Ibu langsung PDF, saya langsung bisa nilai di sini nanti. Itu ya. Oke ya, jadi adanya di pertemuan ke-8. Oke Bapak Ibu. Siap, Bu. Nah, grupnya masih ada ini kan, satu pengayaan lagi ya, materi berbentuk games interaktif kan? Iya, ada. Oke. Silakan Bapak Ibu ya. Jadi saya keluar duluan. Baik, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak Ibu Ibu. izin bertanya, Bu. No, ada Bu. Bu Maaf, Bu. Ardona. Iya, Ibu maaf. Nanti UTS-nya jadi waktunya gimana, Bu? Kalau nggak salah 120 menit, ya. Sebelum 120 menit, Bapak Ibu takutnya nanti ada kesalahan teknis atau apa ya, gangguan teknis. Jadi sebelumnya coba di submit ya, sebelumnya diserahkan ke tadi tempatnya itu di pertemuan ke-8. Kalau ada masalah teknis, ngomong sebelumnya. Ya, ngomongnya langsung ke dosennya. Ini sama saya. Nanti kan MK lain kan sama dosen lain, Bapak Ibu harus bilang. Jadi nanti dosen tersebut yang bisa menambah waktu. Nanti ada di situ waktu kita buka lagi, baru bisa terbuka. Karena kalau enggak itu otomatis akan tertutup setelah 120 menit dan Bapak Ibu nggak bisa submit. Kalau misalnya yang rumahnya susah sinyal atau apa, kemungkinan besar itu ada lah kesalahan. Namanya juga teknis ya. Nggak apa-apa, tinggal bilang aja. Jadi nanti waktunya sesuai ya, Bu? Baik. kami akan bukakan kembali untuk special case ya, untuk khusus yang misalnya memang rumahnya susah sinyal atau apa, ya. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, dah ya, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk kelompok-kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Mangga main, Bu. Ini kenapa ya? Kan pertanyaan sudah di-share kan? Sudah. Udah. Iya.